Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sampai di mana ya? Sana Atamurun nas itu. Berarti sekarang wa idz najjainakum. Ya. Ya. 43 ayat 43. 49. Ayat 44. Nah. Ayat 44. Sekarang atamurun nas. Oh. Ayat 44. Ayat 49 di tandanya. 49, Pak. Ya, ayat 49. Saya lagi ada tandanya ini ternyata. Ayat berapa Angkoim? Aduh. Hah? Wa idz najjainakum. Ya. 52. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz najjainakum min ahli fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa idz najjaynakum, dan ingatlah ketika najjaynakum, kami selamatkan kalian, min ali fir'aun, dari pengikut Fir'aun. Ya, al di sini maksudnya bukan keluarga tapi pengikut Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kepadamu siksaan su'al azab. Yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepadamu su'al azab, siksaan-siksaan yang berat, yang buruk, maksudnya yang berat. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anakmu. Abna ini anak-anak laki-laki kan. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup nisa'akum, anak-anakmu yang perempuan. Wa fi dzalikum bala'un, dan pada yang demikian itu terdapat bala. Ya, yakni bala, ibtila, ujian, cobaan. Mir rabbikum, ya, dari Tuhanmu. Azimun, bala yang agung. Wa idz faraqna, wa idz faraqna bikumul bahra
Dan juga ketika wa idz faraqna bikumul bahra, dan ketika kami memisahkan ya, kalian membelah, maksudnya wa idz faraqna bikumul bahra, faraqnal bahra bikum, maksudnya membelah lautan. Faraq itu kan memisahkan lautan kepadamu, artinya ketika kami membelah al-bahra, ya, membelah lautan, al-bahra bikum, bisababikum, yakni dengan sebab kamu. Ya, ketika kami membelah lautan untukmu, fa'anjainakum, maka kami selamatkan kamu. Ini kepada Nabi dan Nabi Musa, kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Wa agraqna ala fir'auna, dan kami telah tenggelamkan keluarga Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Wa antum tangzurun, sedang kamu menyaksikannya. Itu arti dan tafsiran umum, ya, tentang dua ayat tersebut. Wa idz najaynakum min ali fir'auna, zahiruhu wa tafsiruhu ala ma yufhamu min tadhkirin nikmati litahijil mahabbati wa batinihi wa ta'wili. Imam Ibn Arabi menafsirkan bahwa secara zahir ayat ini dan tafsirannya itu berdasarkan apa yang dipahami di ayat tersebut, ya, dari penyebutan nikmat untuk tahyijil mahabbah, mengobarkan rasa cinta. Begitu juga wa batinuhu wa ta'wiluh, makna batinnya dan takwilan, tafsir isyarahnya dari ayat ini sama, maksudnya adalah untuk mengobarkan rasa cinta dengan menyebutkan nikmat, di mana Nabi Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan. Nah, Allah menceritakan ini pada Al-Quran. Ini untuk memberitahu bahwa ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tujuannya adalah agar yang mendengar kisah ini tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara zahir tafsiran itu, ya. Maka kalau kita tafsirkan secara isyari pun, ya, maknanya sama, untuk menumbuhkan rasa cinta. Wa idz najaynakum min ali fir'aun, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tadi kan
ceritanya seperti itu. Ya. Nabi Musa diselamatkan, itu satu nikmat besar. Maka di sini yang dimaksudnya diselamatkan dari mana? An-nafsul ammarah, al-mahjubah bi ananiyatiha, al-musta'liyah ala malikil wujudi, ya, wa masri madinatil badan allati ista'badta hiya wa quwaha allati hiya al-wahmu wal khayalu wat takhayyulatu wal ghadabu wasyahwatu wal quwa ruhaniyatu allati hiya abna'u safwatillahi yaqub ar-ruh wal quwat tabi'iyah al-badaniyah min al-hawas adh-dhahirah wal quwat nabatiyah. Ayat ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Ya, ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut-pengikut Fir'aun, ya, yasumunakum su'al azab, akhirnya mereka membebankan kamu dengan siksa yang berat, yaitu menyembelih anak laki-laki dan membiarkan perempuan hidup. Ya. Dan itu ujian besar. Artinya ketika Nabi Musa Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, lalu kemudian, ya, keluarga-keluarga, artinya Fir'aun itu melakukan balas dendam untuk, ya, menyembelih orang-orang Bani Israel. Gitu. Dan itu ujian. Lalu apa tafsirannya? Bahwa keluarga Fir'aun ini Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ini adalah merupakan isyarat daripada nafsu amarah. Fir'aun kan raja, ya. Bahkan Fir'aun seorang yang mengaku Tuhan. Begitu juga dalam diri kita ada pengaku Tuhan, yaitu nafsu amarah. Ya. Aku itu kan nafsu. Ketika kami menyelamatkan kamu daripada ala Fir'aun, yakni min ali Fir'aun, yakni nafsi atau nafsul amaratu al-mahjubah, nafsu amarah yang menghijabinya, bi ananiyatiha, dengan sifat ananiyah nafsu amarah itu Fir'auniyah. Makanya orang sufi sering membuat satu sindiran, ya, dengan mengatakan buanglah Fir'auniyah kamu, maksudnya ananiyah kamu dari nafsu Fir'aun itu, dari nafsu amarah. Ya. Al-musta'liyah yang isti'la, yang merasa tinggi. Ya. Ala malikil wujudi, terhadap Tuhan penguasa wujud ini. Ya, penguasa wujud ini. Dan juga wa masri madinatil badan. Di situ kan kota Mesir itu diumpamakan tubuh. Jadi Fir'aun menguasai alam, mengaku Tuhan, dan juga menguasai Mesir. Maka nafsu amarah ini dengan ananiyahnya juga, ya, dia merasa lebih tinggi daripada Allah, ya, dan juga menguasai tubuh ini. Yang tubuh ini kan allati ista'badta, yang engkau jadikan hamba, engkau pakai untuk dijadikan hamba. Hiya wa quwaha, yaitu Madinatul Badan, ya,
dan kekuatannya allati hiyal wahmu. Apa kekuatan badan tubuh itu adalah waham. Dalam tubuh kita ada waham, ilusi, wal khayal, ada khayal, ya. Dan wa takhalliyah, ghadab, syahwat, ya, ini adalah kekuatan badan, ya. Dan ada kekuatan rohaniyah. Kekuatan rohaniyah yaitu abna'u safatillah, anak-anak pilihan Allah, abna safatillah, ya. Kalau pada saat itu Yaqub ruh, ya. Dan kekuatan tabi'iyah badaniyah, kekuatan alami badan daripada al-hawasi zahirah, panca indera, wal quwa an-nabatiyah, dan kekuatan yang bersifat nabatiyah, tumbuh-tumbuhan. Yasumunakum su'al azab, yasumunakum su'al azab, ya, yang menimpakan kepadamu, ya, su'al azab, azab yang berat. Ayyukalifunakumul mata'ib as-sa'bah wal kaddi, al mata'ib as-sa'bah wal kadda wal a'mal syaqah bi jam'il mal wa dikharihi bil hirsi wal amali wa tartibil aqwati wal malabis wa ghairiha mimma yaqdahu fihi al khurrasu min abna'id dunya wa yasta'bidunakum fit tafakkuri fiha wal ihtimami biha wa dabtiha wa tahsil ladzatihim allati hiya adzabun liman iyyakum an ladzatikum. Ya, unik tafsir isyarat ini. Tadi dikatakan wa idz najainakum min ali fir'aun. Kisahnya kan memang kami, kata Allah, telah menyelamatkan kamu dari kelompok Fir'aun, ya, kelompok Fir'aun. Tafsir isarinya bahwa Allah menyelamatkan kita dari nafsu amarah kita, karena nafsu amarah itu punya sifat ananiyah. Nafsu amarah ini dalam diri kita mempunyai sifat ananiyah, keakuan, yang merasa luhur, ya. Nafsu itu yang menguasai, maksudnya yang menguasai kepada wujud ini, tubuh ini, yaitu badan. Badan ini kan punya kekuatan ilusi, ya, kemudian khayal atau takhliyah, ya. Takhliyah itu artinya selalu mengambil kesempatan untuk memenuhi keinginan. Sifat ghadab, ya, sifat marah, sifat syahwat, ya. Dan juga kekuatan rohaninya, ya, kekuatan rohaninya. Umpama di zaman itu, ya, para nabi seperti, ya, Nabi Yakub, ya. Tapi di sini maksudnya adalah sifat-sifat yang mulia itu, ruh dan juga kekuatan tubuh dari panca indera, ya. Juga kekuatan nabatiyah, ya, yang ada dalam tubuh ini. Itu nafsu amarah semua, ya, menguasai seluruh kujur tubuh kita untuk mengikuti keinginannya. Seperti Fir'aun, ya, menguasai pada saat itu seluruh Mesir, ya, dan seluruh negeri menguasai. Nah, kita diselamatkan dari nafsu amarah itu. Itu isyarat daripada tafsir ini. Dan akhirnya akibat daripada itu, mereka membebankan kepadamu. Nah, artinya membebankan kepadamu itu menimpakan. Yasumunakum. Sumu itu dari sa'mun,
Samun itu artinya membuat kamu berat, ya, membuat kamu sial, yakni menimpakan kepadamu su'al azab, azab siksaan yang pedih. Nafsu amarah itu memang membebankan kepada kita al-mata'ib, keletihan-keletihan yang ya, yang sa'ab, ya, keletihan-keletihan yang sulit. Wal kad itu juga keletihan. Wal a'mal asyaqa, pekerjaan berat. Ya, fi jam'il mal, dalam mengumpulkan harta dan menyimpannya. Semua orang kan bekerja berat, itu kan dibebankan, ya, ditimpakan dengan siksa yang berat. Kalau kita bekerja kehujanan, kedinginan, keletihan, itu semua adalah perintah nafsu amarah. Itu bil hirs, ya, dengan keserakahan, angan-angan, tartibil aqwat, ya, terus mengatur makan makanan pokok, pakaian dan lain sebagainya, yang membuat orang-orang yang serakah itu juga letih, ya. Yaqdahu fihil khurrasu min abna'i dunya, orang-orang pemburu dunia pun, ya, yang serakah daripada pemburu dunia pun itu merasa letih melayani nafsu amarahnya yang menyuruh terus untuk mengumpulkan harta dan lain sebagainya, dan memperhamba kamu untuk berpikir tentang semua itu, mengumpulkan dunia dan harta dan memperhatikannya serta mengontrolnya serta mendapatkan kelezatannya, yang mana semua itu adalah sebuah siksa, ya, siksa apa? Siksa untuk mencegahmu, ya, liman iyakum an ladzatikum, dari kelezatan, kerehatan diri sendiri. Itu semua diperhamba oleh nafsu. Berbeda orang bekerja gitu, orang mencari duit, ya, atau berusahalah berbeda antara orang yang melakukannya untuk hawa nafsu, itu meletihkan, tetapi jika melakukannya adalah karena ini merupakan perintah Allah, maka itu mereka tidak merasa letih. Itu yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki. Firaun kan setelah kejadian tenggelam, ya, kan Firaun itu merupakan satu dinasti, ya. Firaun ini mati, tumbuh lagi penggantinya Firaun itu bukan satu. Ini zaman Nabi Musa aja kalau tidak salah Firaun yang ke-12. Itu Firaun mati, timbul lagi. Maka ketika Nabi Musa diselamatkan, pengikut Firaun ditenggelamkan, gitu. Maka pelanjutnya menimpakan siksa pedih kepada orang Bani Israel dengan menyembelih laki-lakinya, ya, dan membiarkan perempuannya hidup. Ini merupakan ujian berat. Imam Ibnu Arabi menafsirkan Firaun itu seperti nafsu amarah dalam diri kita, ya. Kita kalau diselamatkan dari itu memang nikmat, karena sebagaimana Firaun itu menguasai bumi ini waktu itu dan membuat orang yang berada di bawah kekuasaannya, ya, itu menjadi letih, karena Firaun memang menguasai seperti nafsu amarah, ananiyah, ya, menguasai segala apa yang dalam wujud tubuh ini, segala ada yang dalam badan ini, ya. Baik termasuk anggota yang baik-baik. Dalam tubuh kita kan ada anggota tubuh yang baik-baik. Begitu juga dalam anggota masyarakat Firaun ada yang baik-baik, ya. Itu atas dasar kekuasaan Firaun, ya. Nah, maka dengan kita melawan hawa nafsu itu, maka nafsu itu juga akan
menimpahkan kepada kita siksa yang pedih, yaitu keletihan-keletihan tadi, bekerja, mencari uang dan lain sebagainya. Bahkan yudzabbihuna abna'akum, apa isarahnya? Tafsir isarinya yang ditulis oleh Imam Ibnu Arabi, menyembelih anak laki-laki kamu. Allati hiya tilkal quwa ar-ruhaniyah anil aqilatin nadhariyah. Apa menyembelih anak laki-laki? Maksudnya kekuatan rohani, ya, kekuatan rohani daripada aqilah nadhariyah, akal yang teori artinya akal untuk berpikir, wal aqilal amaliyah, dan akal untuk beramal. Allataini huma, yang kedua-duanya adalah ainal qalbin an-nadhariyatil yumna wal amaliyatil yusra, dua mata hati, ya, yang nazariyah sifatnya melihat sebelah kanan, dan mata hati yang bersifat amal, bukan sekedar teori tetapi amal yang sebelah kiri. Dan wal fahmil ladzi huwa sam'ul qalbi, dan pemahaman yang menjadi pendengaran hati. Wasirul ladzi huwa qalbul qalbi, dan sir itu adalah jantungnya, rohani, ruh hati. Wal fikr wa zikr, ya, itu adalah lambang abna, ya, lambang abna. Wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup para perempuan. Nisa di sini adalah Imam Ibnu Arabi menangkap isaranya al-quwa at-tabi'iyatu al-madhkuratu biman ittaifatil ula an af'aliha al-khasah bil qahri wal istila'i wa hujubiha an hayati nuri ruhi wa madadiha wa ikdari ta'ifati tsaniyati an af'aliha wa tamkiniha. Adalah kekuatan tabi'ah, kekuatan fisik yang tersebut, ya, itu nisa, ya, kekuatan fisik. Dengan apa siksaan itu? Dengan melarang, mencegah, ya, at-taifatul ula, itu golongan yang pertama. Apa? Akal rohani, kekuatan rohani dan akal, ya, untuk dicegah dari apa? Dari aktivitasnya yang khusus, ya, dengan cara memaksa, menguasai, menghalangi daripada kehidupan nur cahaya ruh dan pertolongan untuk ruh. Dan juga mencegah biman'i, ya, tadi biman'i ta'ifati al-ula, kemudian wa ikdari ta'ifati tsaniyah, dan membiarkan, ya, ikdar itu artinya membuat mampu, artinya membiarkan kelompok yang kedua itu mampu untuk melakukannya dan memperkuatnya. Seolah-olah kita ini ketika melawan hawa nafsu, maka nafsu akan membuat satu respon balas, reaksi. Reaksinya adalah dengan menyembelih anak laki-laki, yaitu melemahkan kekuatan rohani dan akal, ya, ar-ruhaniyat, al-quwa rohaniyah, ya, dan kekuatan yang punya kekuatan rohani itu punya dua kekuatan, kekuatan teori dan kekuatan beramal, kekuatan berpikir dan kekuatan bekerja, gitu. Lalu dibiarkan perempuan itu hidup, ya, seolah-olah dibiarkan kekuatan fisik tubuh nafsu itu aktif, gitu. Itu satu isyarat yang sangat halus sekali, ya. Memang Al-Quran menceritakan tentang apa yang terjadi di atas muka bumi ini, artinya itu adalah satu peristiwa alam semesta. Imam Ibnu Arabi atau orang sufi menangkap satu isyarat, alam sama dengan orang. Nah, maka di alam ini ada Fir'aun, di dalam tubuh ini juga ada Fir'aun, yaitu nafsu ananiyah. Itu ketika kita melawan
ketika kita mencoba untuk diselamatkan dari Anania itu, ya, karena Anania dia berkuasa seperti Fir'aun berkuasa. Ketika dilawan maka dia akan merespon balas. Seperti mana Nabi Musa, ya, ketika selamat maka Fir'aun marah, ya, dengan melakukan pembalasan, artinya menimpakan siksa pedih, beban yang berat, yaitu menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Nafsu itu ketika kita coba untuk kita lawan, gitu, ternyata dia melakukan respon balas, yaitu dengan melemahkan kekuatan rohani. Kekuatan rohani ini kan kekuatan untuk berpikir dan kekuatan untuk beramal, gitu. Dan membiarkan perempuannya hidup, membiarkan kekuatan tubuh fisik nafsu itu aktif. Wa bidzalikum, dan pada semua itu al-inja nikmatun azimah. Kalau kita selamat mengalahkan nafsu amarah dengan segala kekuatannya, ya, itu adalah merupakan inja, ya, penyelamatan dari Allah. Dan inja itu nikmatun azimah, nikmat yang agung. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Hiya nikmatun mutali'atun, satu nikmat yang melihat sifati jalalihi wa jamalihi, melihat sifat jalal dan jamal Allah. Ai fi au fi dzalikum at-ta'zib, di dalamnya juga ada ta'zib. Kita kan ketika melawan nafsu di samping ada nikmat kita menang, dan ada ta'zib, yaitu, ya, mentakzib tubuh kita kan, ya, yaitu membunuh ananiah kita, seperti mana Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan. Itu adalah satu nikmah azimah juga, lawan daripada nikmah azimah. Itu juga mir rabbikum, dari Tuhanmu, ya nikmatul ihtijab wal hirman, yaitu satu malapetaka, dihijab dan terhalang mendapat rahmat Allah, wal bu'd, dan jauh. Idzil bala'ul ladzi huwal imtihanu yahsulu bihima, karena musibah yang menjadi imtihan, ya, itu akan terhasil daripada dua itu, ya. Daripada apa? Daripada diselamatkannya Fir'aun, keluarga Musa, ini adalah nikmat agung, inja, selamatan. Kemudian ditenggelamkan Fir'aun, itu adalah siksa, ya. Itu semuanya adalah ujian. Karena ujian ini kita bukan hanya baik, bukan hanya susah, senang juga ujian. Bukan hanya buruk, baik juga ujian. Ya. Kita selamat daripada nafsu, itu juga ujian. Karena orang mungkin begitu menjadi orang baik, dia merasa baik, itu juga kan ujian. Bahkan sering kita mendengar orang-orang sufi memberikan satu pandangan kesadaran yang tinggi, ya, bahwa orang yang berbuat taat tanpa mengetahui bahwa itu adalah anugerah Allah, sehingga dia sombong dan merasa diri hebat, masih lebih baik orang yang maksiat kemudian dia merasa dirinya hina. Karena sifat hina itu mestinya dia dapat dari anugerah yang Allah beri berupa ketaatan dan berupa kebaikan. Kan itu Allah yang memberikan hidayah. Tapi kenapa orang merasa hina justru ketika Allah berikan kehinaan, meskipun itu berupa maksiat, ya, itu maka dalam pengalaman, ya, kita beramal, itu orang-orang soleh beramal, mereka mengalami satu ketika bahwa dia merasa baik, merasa bersih, merasa tidak pernah melakukan maksiat dan selalu baik. Tiba-tiba dia merasa
timbul kesombongan. Ketika dikasih musibah, baru dia merasa rendah. Ya. Ternyata dia mendapat pelajaran lebih banyak daripada dosa. Ketika dia, ya, ketika Allah tempatkan dia pada ketaatan, ya, justru lebih mengambil pelajaran ketika Allah tempatkan dalam dosa. Ya. Maka Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati wasayyiat. Kami menguji mereka, mengujinya dengan kebaikan dan dengan keburukan. Oleh karena itu ketika kita melihat umat Rasulullah SAW, dia tidak mampu mengendalikan dirinya dan melakukan maksiat, kita melihat itu ujiannya. Begitu juga kita ketika diberikan, ya, oleh Allah kebaikan-kebaikan, dapat melakukan ketaatan, melakukan kebaikan dan lain sebagainya, itu juga ujian untuk menjadi hamba merasa hina dina, ya. Bukan menjadi Fir'aun, bukan menjadi sombong. Fir'aun ditenggelamkan, ya, gitu. Nah, maka dari ayat ini memang sepertinya tafsirannya terlalu batin, teramat batin, ya, penafsirannya. Hampir secara sepintas terlalu jauh banget tafsirannya. Tapi sebetulnya tidak. Ya, orang-orang sufi ketika membuat satu tafsiran isyari, dia punya argumentasi. Ya. Karena dalam sebuah hadis, ya, saya tak ingat lafalnya, bahwa Rasulullah pernah menyebutkan keakuan itu dengan Firauniyah, gitu. Bahkan sampai sekarang para ulama sering menggunakan itu. Jika orang punya kesombongan yang sangat tinggi, ya, kesombongan itu, maka disebut Firauniyah. Jadi kalau kemudian ayat ini kejadian pada alam semesta ada Firaun yang sombong, maka ini juga memberikan satu isyarat, makna isyarat kepada tubuh ini bahwa ada Firauniyah dalam diri kita. Kalau kita diselamatkan dari sifat keakuan kita, ya, karena sifat keakuan ini seperti diterangkan banyak meletihkan tubuh, karena inginnya makan, inginnya enak, inginnya mewah, orang membuat orang bekerja, gitu. Nah, ketika kita coba selamatkan, artinya kita tenggelamkan, kita kalahkan ananiyah ini agar kekuatan ruhiyah itu hidup, gitu. Nafsu semakin, ya, memberikan respon balas, gitu, ya, dengan membunuh anak laki-laki, artinya dengan membunuh kekuatan rohani untuk beramal, ya, dengan membiarkan menghidupkan perempuan, kekuatan fisik, nafsu, gitu. Nah, kalau kita selamat seperti selamatnya kelompok Nabi Musa dari Firaun, kalau kita selamat daripada kekuatan ananiyah dengan segala yang dikuasainya, ya, kemudian selamat dari itu semua dengan hidupnya kerohanian, maka itu adalah dzalikum bala'un azim. Itu sebetulnya semuanya ujian, ya. Jangan dikira kamu ketika kalah dengan nafsumu itu musibah, ya, dan itu adalah
memang ujian. Begitu juga ketika kamu menang dan hidup dengan rohanimu, itu juga ujian agar ya, kamu menjadi hamba Allah. Kan jauh sekali tafsiran Isyari ini. Dzalikum bala'um min rabbikum azim, katanya. Wa balawnakum bil hasanati was sayyi'at. Kami menguji kamu, ya, menguji mereka dengan kebaikan, yaitu dengan menyelamatkan dari Firaun. Kalau cerita Firaun, tetapi isarahnya dengan menyelamatkan kamu dari nafsu ananiyah kamu, nafsu amarah kamu, ya, gitu. Dan kemudian diselamatkannya dia tidak terkejar oleh Firaun, maka kita dapat memenangkan nafsu amarah, itu satu nikmat, itu pun bala. Ya, bala. Seperti orang kan hatta dalam urusan hidup dunia, ya. Orang nyari duit mungkin letih, ya, itu berat ujiannya, ya Allah. Nah, lalu kemudian berhasil kaya raya, itu ujian juga, ya. Sama dengan kita juga dalam mula-mula ngaji, itu kan ujiannya berat. Begitu udah alim, itu juga ujian juga, ya. Kita maksiat, itu ujian. Begitu kita sudah dapat melakukan taat, itu lebih ujian lagi, ya. Orang tadinya susah-susah, ya, beribadah, belajar, lalu kemudian keluar dari kesusahan itu karena dia sudah alim dan sudah menjadi orang mulia, itu pun satu ujian. Dzalikum bala'um min rabbikum azim wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Ya, karena memang hidup dan mati ini Allah ciptakan, itu satu gambaran umum. Hidup dan mati berarti enak dan enggak enak, baik dan buruk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu mana yang terbaik, gitu. Jadi umat Islam, ya, ditaklif, dibebankan, ini baik, ini buruk oleh syariat. Kedua-duanya ujian. Kita jangan melihat bahwa dosa itu ujian, ya. Taat juga, ya, hidayah dari Allah itu ujian. Lebih merasakan sebagai hamba kepada Allah yang hina, dina. Dari mana mendapatkan itu? Dari musibah yang Allah timpakan atau anugerah yang Allah berikan? Dari dosa yang Allah takdirkan atau dari taat yang Allah hidayahkan? Mana yang lebih membuat kamu merasa hamba? Ya, itulah balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Itulah dzalikum bala'um min rabbikum wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ya, wa fi dzalikum bala'un 'adzim. Kami selamatkan kamu dari Firaun. Firaun ditenggelamkan. Ya. Kemudian Firaun membuat respon balik, yaitu membunuh laki-laki, menyembelih laki-laki dan membiarkan hidup perempuan. Ya. Nafsu akan terus merongrong kita untuk menghijab rohani kita, dan terus, ya, nafsu amarah itu memerintahkan agar kita berbuat dalam dunia ini atas dasar nafsu, ya. Tetapi ketika Allah selamatkan keadaan itu, dzalikum bala, ya, kedua-duanya adalah ujian, dalam keadaan buruk, ya, dan dalam keadaan wa fi dzalikum, baik itu inja, itu nikmat yang agung, itu dari Tuhan. Berarti sebaliknya, nikmah ta'zib
au fi dzalikum itu boleh inja, boleh ta'dzib. Inja wa idnajainakum, ta'dzib ya Firaun ditenggelamkan. Kedua-duanya itu mir rabbikum. Ya. Dan kedua-duanya ujian setelah menjadi umat Nabi. Adapun orang kafir ya, tidak ada baik buruknya merupakan ujian. Semuanya adalah surganya ya, di dunia ini. Ya, karena dunia jannatul kafir. Ya, dunia ini surganya orang yang tidak bertauhid, ya, bersyarikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita sebagai seorang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim, ya, itu semuanya adalah bala, ujian. Bahkan Al-Imam Ibnu Arabi berkata dalam satu kesempatan, syariat itu adalah ibtila, ujian. Karena Allah telah menguji kita baik dan buruk. Ya, mungkin orang yang tidak bertauhid, yang bersyirik kepada Allah, melakukan keburukan yang kita pandang dosa itu, dan melakukan kebaikan, perbuatan baik secara sosial, ya, itu mungkin dua-duanya bukan ujian, itu adalah ya, hanya sebuah fenomena kehidupan, semuanya atas dasar nafsu dia. Ya, kita pun sebetulnya bukan hanya mereka, kita pun kalau tidak taat kepada agama ini, kita sama dengan mereka. Kita melakukan kebaikan atas dasar kepentingan, kemaslahatan seperti mereka. Ya, iya, atas dasar kemaslahatan. Kita boleh periksa, introspeksi diri kita. Kita ini hidup di masyarakat, kita berbuat baik kan? Untuk apa itu? Semuanya untuk ketenangan dirinya, untuk kemaslahatan dirinya. Nah, agama tidak demikian. Agama memandang semua itu adalah ibtila, ujian. Ya, semuanya adalah ibadah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kalau tidak, maka kita sama. Maka Imam Syekh Abdul Qadir dalam kitab Tafsir Al-Jilaninya, ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu dia tidak bicara tentang ya, ghairil maghdubi misalnya Nasrani, waladdallin itu Yahudi, tidak, tetapi sifatnya. Karena apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang bersyarikat kepada Allah, itu nafsu, dan nafsu itu kita punya. Kita Islamkan Islam hukum. Hukum artinya kita dihukumkan sebagai umat Islam karena lahir sebagai Islam. Tapi nafsu yang ada dalam tubuh ini, ya, itu sama presnya dengan orang yang kafir itu. Yang dia tidak menerima Tuhan dan tidak menerima agama, maka dia melakukan semua atas dasar nafsu penuh. Rupanya kita pun, karena hukumnya orang Islam, ternyata sama kita melakukan kebaikan itu, menjalani hidup ini untuk kemaslahatan diri kita. Nah, maka sifat maghdubi waladdallin itu adalah sifat nafsu. Ya. Kita tidak termasuk ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, tetapi kita termasuk hidup yang dengan nafsu, minal maghdub dan minad dhalin. Ya. Kalau contoh konkretnya ya adalah orang yang bersyarikat. Tidaklah orang di zaman jahiliyah itu orang kafir melainkan nafsu. Ya. Melainkan nafsu. Nah, kita pun sama saja dengan nafsu. Ya. Tidak ada perbedaannya. Hanya perbedaannya kita ditakdirkan sebagai orang muslim hukman. Ya, anggapan hukumnya. Adapun hakikatannya wallahu alam. Tapi
ketika Allah menakdirkan seseorang sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan punya kesempatan untuk mendapatkan hakikat Muhammadiyah. Itu mereka katakan rahmah ini, yang bahwa musibah-musibah yang Allah timpakan itu dijadikan sebuah penghapus dosa. Orang kafir tidak. Ya. Bahkan kesensitifan para aulia ketika dia susah beribadah dan susah khusyuk, tapi dia ingin khusyuk tetapi susah. Ya, itu kan satu penderitaan. Ya, satu kesedihan. Ya, mereka malah berdoa begini, ya Allah, kalau memang ibadahku tidak diterima, ya, ampunkanlah aku. Ya, berikanlah aku pahala dari sedihnya aku tidak mampu beribadah dengan baik. Mereka melihat kesedihan itu pun itu sudah anugerah dari Allah. Ya, maka ya betul-betul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa an yakuna abdan lillah. Apakah dengan musibahnya atau dengan anugerahnya ataukah dengan hidayah taatnya atau dengan takdir dosanya, mana yang dapat membuat dia menjadi hamba? Ya, akhirnya itu pandangannya. Jadi kedua-duanya adalah dipandang positif ketika seorang menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, musibahnya saja itu banyak memberikan anugerah. Bahkan anugerahnya itu musibah. Gitu. Ya, dan kedua-duanya adalah ujian agar kita kembali kepada Allah. Ya. Oleh karena itu kita disebut umat dakwah itu, karena semuanya mesti kita jadikan sebagai motif untuk mengajak kita, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pandangan yang sangat luas, ya, yang halus, itu yang membuat orang sufi itu, ya, mereka para aulia itu tidak memiliki rasa tidak memiliki pandangan buruk gitu kepada orang dan rendah. Ya. Bahkan dia melihat manusia itu mazhar suratul ilahiyah walau kana kafira. Itu gimana mereka mau memandang hina? Katakanlah makhluk ini hanya selongsongnya jogrogan, ya, yang Allah diwujudkan kemudian Allah kendalikan. Berarti apa yang tergeletak di muka bumi ini, ya, mempunyai makna, ya, sebagai rahmat Allah kepada kita. Ya, kita tidak usah, bahkan kita tidak boleh menghina apa yang Allah wujudkan itu, walaupun itu kafir, walaupun itu orang bermaksiat. Gitu. Karena mesti ada faedahnya, ada maknanya, ya, bagi orang yang menyaksikannya. Kenapa Allah ciptakan, dan itu, ya, menarik perhatian orang di sekitarnya. Untuk apa kalau bukan untuk mendapatkan manfaat faedah dari semua itu? Nah, orang yang lupa kan ada terjadi sesuatu di tengah masyarakat kita, malah kita lebih menghina, merendahkan. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran positif? Kenapa itu Allah takdirkan? Ya, Allah wujudkan, Allah, ya, ciptakan, Allah, ya, buat kejadian itu. Ya, karena dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan bahwa apa yang Allah ciptakan itu tidak batil di bumi ini. Tidak ada yang tidak mengandung kebenaran, hak yang Allah pesankan kepada kita. Ya. Itu barangkali nasihat yang mereka berikan dari para aulia kepada kita, untuk tidak ikut campur kepada
urusan orang. Karena sebetulnya urusan Allah bukan urusan orang. Kita hanya mengambil pelajarannya saja dan tidak memandang rendah apapun yang kita lihat ya, pada makhluk itu. Kalau itu kepada makhluk secara umum, ya, termasuk dengan orang kafirnya, apalagi makhluk yang telah menjadi umat Rasulullah SAW. Ya. Kita melihat ada orang yang pura-pura benar, kan? Ya, ada orang yang melihat pura-pura benar. Ya, kita melihat. Kenapa kita diperlihatkan oleh Allah kok ada orang pura-pura benar? Ya, kenapa? Kalau dia tidak pura-pura benar, mungkin nggak Allah perlihatkan kepada kita orang pura-pura benar. Ya, kita ngelihatnya orang yang benar, karena kitanya benar. Gitu. Jadi setiap yang timbul dalam pikiran kita itu timbulnya dari sifat ada dalam diri kita. Seperti orang buruk sangka, jangankan kepada orang buruk, kepada orang baik aja tetap aja sangkanya buruk. Nah, maka sebaliknya orang yang baik, jangankan kepada orang yang baik, orang yang buruk aja dia bersangka baik. Ya. Karena kita melihat baik buruk itu kan cuma dengan dua kacamata syariat, dan itu adalah hak bala ibtila Allah. Ya Allah, orang melakukan maksiat buruk itu kata siapa? Kata agama. Ibaratnya ujian, kan? Ujian untuk dia. Mungkin nanti Allah beri taubat, pelajaran bagi kita. Maka kita nggak ada berhak untuk menghina, merendahkan. Apalagi sampai mengatakan, gua heran ya ada orang yang begitu. Ya. Mantap, seolah-olah dia malaikat, ya. Ada orang jahat begitu ya. Wah, terus ditimpalin. Iya ya, aneh. Padahal udah haji 2 kali tuh. Ya, ayo. Gitu. Wah, itulah. Ya, padahal ya itu ujian. Itu sebab mereka kenapa tidak mau terlibat, ya, dalam ghibah, tidak mau terlibat dalam gitu. Atau seperti yang kemarin, kenapa mereka para aulia itu ketika dia basat itu tidak terusik apapun? Karena ya, dia melihat semuanya adalah informasi dari Allah, pelajaran dari Allah untuk kita, dan kita tidak ikut campur. Kenapa jadi begitu? Jangankan kita, dia aja bingung karena itu takdir Allah. Dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup enak, menciptakan mati enggak enak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hatta syariat juga adalah ibtila, ujian. Ya, kita ditakdirkan dosa, malah kita merasa hina. Itu lebih afdal daripada Allah beri hidayah kita jadi orang baik tetapi sombong dan lupa. Lah, kenapa coba? Logikanya begini. Orang itu kita kasih ya, harta lah katakan, sombong sama kita. Kacau itu kan. Nah, orang kalau kita hina kemudian dia sombong, mungkin kita hanya punya separuh pandangan buruk. Kenapa? Karena ya, kita juga merasa melakukan hal yang sama gitu. Tapi ketika kita beri dia, ya logika mengajarkan begitu, bahwa ternyata mata batin melihat kepada Allah pun mereka melihat itu. Ya, karena kita ini satu pelajaran dari Allah untuk diri kita. Aku, bukan kita ya. Aku ini pelajaran untukku dari Allah. Maka apa yang terjadi padaku itu adalah informasi ya, Allah untuk diri kita. Nah, kita tidak membuka jendela ya untuk ikut campur melihat urusan orang lain. Ya, orang selain daripada diri kita adalah merupakan satu pintu untuk menunaikan hak Allah dan melaksanakan kewajiban kita dari Allah. Ya.
Artinya kita tidak berhenti berbuat baik kepada siapapun. Maksudnya kita tidak boleh berhenti berbuat baik kepada orang yang terus berbuat buruk kepada kita. Ya. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita menyembah Allah, bukan berbuat baik karena apa dan siapapun atau karena kondisi dan bagaimanapun. Dan itulah para anbiya, para aulia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, baiklah, saya tidak nyambung. Saya lagi enggak nyampe-nyampe apa pikiran saya, apa akal. Sakit kepala saya di sini nih. Ya. Mungkin belakangan kurang tidur. Ya, kita nggak sambung ayat berikutnya, insya Allah kita sambung pada bulan depan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa israfana wa kullu dhalika. Ighfir lana dhunubana wa kullu dhalika min jahlina wa kullu dhalika. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa narhamhuma. Innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dhiratana wa ta'lam. Alhimna rusdana wa a'idna min sururi anfusina wa akrimna bit taqwa jamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.